Bab 22. Olahraga. Pernyataan-pernyataan umum. Tubuh manusia bisa dibandingkan dengan mesin yang bagus, yang memerlukan perawatan untuk menjaga fungsinya. Satu bagian tidak boleh digunakan terus-menerus dan mendapat tekanan, sementara bagian lain berkarat karena tidak digunakan. Sementara pikiran bekerja, otot-otot juga harus mendapat bagian untuk bergerak. Tiap orang muda harus mengetahui berapa banyak jam yang digunakan dalam belajar dan berapa banyak waktu diluangkan untuk latihan fisik. Ada sedikit perbedaan antara keletihan dan kelelahan. Tekanan pada pinggang tidak akan membuat otot-otot bergerak bebas. Berkat berharga lainnya adalah olahraga yang benar. Mereka harus pergi keluar dan berolahraga tiap hari, menjadikan hal itu tujuan mereka untuk melakukan kebajikan yang pada akhirnya akan memberi manfaat pada orang lain. Variasi olahraga. Olahraga senam. Latihan satu otot, sementara otot lain tidak bekerja, tidak akan menguatkan otot yang tidak aktif itu. Sama halnya dengan latihan terus-menerus dari salah satu organ pikiran, tidak mengembangkan dan menguatkan organ pikiran yang tidak digunakan. Tiap kecakapan pikiran dan tiap otot memiliki tempatnya sendiri, dan semua perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik dan memperoleh kekuatan yang menyehatkan. Tiap organ dan otot memiliki fungsi dalam organ tubuh. Tiap roda dalam mesin harus menjadi roda yang hidup, aktif, dan berguna. Pekerjaan alam yang baik dan ajaib perlu dijaga dalam gerakan yang aktif untuk mencapai maksud rancangannya. Tiap kecakapan menunjang kecakapan lainnya, dan semuanya perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Jika satu otot tubuh dilatih lebih baik dari yang lainnya, otot yang digunakan itu akan jauh lebih besar dan akan merusak keselarasan dan keindahan perkembangan dari sistem itu. Variasi latihan akan memerlukan penggunaan semua otot tubuh. Bukanlah aturan yang baik untuk berhenti menggunakan otot tertentu karena merasa sakit ketika dilatih. Rasa sakit itu seringkali disebabkan oleh usaha alam untuk memberikan kehidupan dan kekuatan pada bagian-bagian yang sebagian menjadi tidak hidup karena tidak digiatkan. Gerakan dari otot-otot yang sudah lama tidak digunakan ini akan menyebabkan rasa sakit karena alam sedang menghidupkannya. Olahraga yang diputuskan bermanfaat bagi Anda. Harus dibuat sistematis dan dilakukan pada organ-organ lemah sehingga menjadi kuat karena digunakan. Pekerjaan yang berfaedah. Bila pekerjaan yang berfaedah dipadukan dengan belajar, maka tidak lagi diperlukan olahraga senam, dan lebih banyak manfaat diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan di udara terbuka daripada dari olahraga dalam ruangan. Petani dan mekanik masing-masing melakukan latihan fisik, namun petani yang jauh lebih sehat dari keduanya karena tidak ada udara dan sinar matahari yang menyegarkan semacam itu akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan sistem. Petani dalam pekerjaannya melakukan semua gerakan yang dilatih dalam olahraga senam, dan ruang geraknya adalah di lapangan terbuka. Langit adalah atapnya dan tanah adalah lantainya. Saudara-saudara, ketika Anda mengambil waktu untuk mengurus kebun, yang dengan demikian memperoleh latihan yang Anda perlukan untuk mempertahankan sistem dalam fungsi yang benar, maka Anda melakukan pekerjaan Allah yang sama dengan mengadakan pertemuan. Jika pekerjaan dilakukan tidak sepenuh hati, itu jadi pekerjaan yang membosankan, dan manfaat yang seharusnya diperoleh dari latihan itu tidak diperoleh. Gerak badan pasif. Penyembuhan melalui gerakan sangat bermanfaat pada sekelompok pasien yang terlalu lemah untuk berolahraga. Tetapi apabila semua yang sakit mengandalkannya, sehingga tergantung pada hal itu, sementara mereka lalai untuk melatih otot-otot mereka sendiri, maka itu adalah kesalahan besar.
Banyak yang tergantung pada latihan gerak, bisa mendapat manfaat lebih bagi diri mereka sendiri dengan latihan otot daripada sekedar latihan gerak. Berjalan kaki. Tidak ada olahraga yang bisa menggantikan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, sirkulasi darah sangat membaik. Berjalan kaki dalam setiap kasus sebisa mungkin merupakan pengobatan terbaik bagi tubuh yang berpenyakit. Karena dalam gerak badan ini, semua organ-organ tubuh digunakan. Bila cuaca mengizinkan, semua yang bisa melakukannya harus berjalan di udara terbuka tiap hari. Musim panas maupun musim dingin, berjalan kaki sekalipun di musim dingin akan lebih bermanfaat bagi kesehatan daripada semua otot yang diresepkan dokter. Bagi mereka yang mampu, berjalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Otot-otot dan pembuluh darah disanggupkan lebih baik melakukan pekerjaannya. Akan terdapat kekuatan yang meningkat, yang begitu perlu bagi kesehatan. Paru-paru akan memerlukan kekuatan yang dibutuhkan, karena tidak mungkin keluar di tengah udara menyegarkan pagi hari musim dingin tanpa memompa paru-paru. Tidak ada olahraga yang terbukti bermanfaat pada tiap bagian tubuh sebagaimana berjalan kaki. Berjalan kaki secara aktif di udara terbuka akan lebih bermanfaat bagi wanita untuk menjaga mereka tetap sehat daripada cara-cara lain. Berjalan kaki juga merupakan salah satu pengobatan paling efisien bagi pemulihan kesehatan orang sakit. Lengan dan tangan dilatih untuk tungkai. Kapan berolahraga? Olahraga akan membuat pekerjaan pencernaan berjalan setelah makan. Menegakkan kepala, bahu, dan berolahraga secukupnya akan sangat bermanfaat. Pikiran akan dilatih dari diri sendiri kepada keindahan alam. Semakin sedikit perhatian diberikan pada lambung setelah makan, maka akan semakin baik. Berolahraga pagi, berjalan kaki di udara bebas, menyegarkan atau menanam bunga, buah-buahan kecil, dan sayur-sayuran perlu bagi sirkulasi darah yang menyehatkan. Itu adalah pertahanan pasti melawan flu, batuk, kongesti otak dan paru-paru, peradangan hati, ginjal, dan paru-paru, dan 100 penyakit lainnya. Banyak wanita puas berdiam diri di dekat tungku perapian, menghirup udara kotor selama setengah jam atau 3/4 waktunya, sampai otak dipanaskan dan setengah kaku. Mereka harus pergi keluar dan berolahraga tiap hari, meskipun beberapa hal di dalam ruangan harus diabaikan. Mereka memerlukan udara sejuk, menenangkan otak yang kacau. Segera sesudah makan kenyang, janganlah belajar ataupun berolahraga berat. Ini akan melanggar hukum sistem. Segera sesudah makan, ada aliran kuat terhadap energi saraf. Kekuatan otak digerakkan secara aktif untuk membantu lambung. Oleh sebab itu, ketika pikiran atau tubuh bekerja berat setelah makan, proses pencernaan terganggu. Kekuatan sistem yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pada satu arah ditarik dan dipekerjakan untuk yang lainnya. Manfaat yang diperoleh dari berolahraga. Allah merancang agar mesin tubuh harus berada dalam aktivitas sehari-hari, karena dalam aktivitas atau gerakan inilah kekuatan yang memeliharanya. Dengan berolahraga aktif di udara terbuka tiap hari, hati, ginjal, dan paru-paru juga akan dikuatkan untuk melakukan tugas mereka. Jika orang-orang sakit yang mampu mau terlibat dalam pekerjaan ringan dan berguna di udara terbuka satu bagian setiap hari, mereka akan mendapati latihan fisik merupakan salah satu alat yang disediakan Allah untuk menguntungkan manusia. Jika mereka bekerja dengan cerdas, memberikan latihan yang sama besarnya pada pikiran maupun tubuh, para pendeta tidak akan begitu mudah kalah oleh penyakit. Olahraga yang menyehatkan dan aktiflah yang Anda perlukan. Ini akan menguatkan pikiran. Akan terdapat kekuatan yang meningkat yang begitu diperlukan tubuh. Tidak hanya organ-organ tubuh yang akan dikuatkan dengan berolahraga, tetapi pikiran juga akan memperoleh kekuatan dan pengetahuan melalui kerja dari organ-organ ini. Semakin banyak kita berolahraga,
maka akan semakin baik sirkulasi darah itu. Latihan fisik dipadukan dengan penggunaan mental, darah akan dipercepat sirkulasinya. Kerja jantung akan lebih sempurna, zat-zat kotor akan dibuang, dan kehidupan dan kekuatan baru akan dialami pada tiap bagian tubuh. Penggunaan kekuatan fisik mereka yang benar, juga kekuatan mentalnya, akan meratakan sirkulasi darah dan menjaga fungsi tiap organ mesin tubuh. Olahraga yang bijak akan memompa darah ke permukaan dan dengan demikian melegakan organ-organ dalam. Olahraga cepat namun tidak berat di udara terbuka dengan semangat keceriaan akan meningkatkan sirkulasi, memberikan pancaran menyehatkan pada kulit, dan mengirim darah yang dihidupkan oleh udara bersih pada tangan dan kaki. Dengan olahraga yang bijak, mereka akan mengembangkan dada dan menguatkan otot-ototnya dengan mengindahkan instruksi yang benar dan mengikuti prinsip-prinsip kesehatan dalam hal pengembangan paru-paru dan pemeliharaan suara. Orang-orang muda kita bisa menjadi para pembicara yang dapat didengar, dan olahraga yang diperlukan untuk pencapaian ini akan memperpanjang umur. Seorang petani yang bertarak dalam semua kebiasaannya biasanya menikmati kesehatan yang baik. Pekerjaannya menyenangkan, dan gerak badannya yang giat menyebabkan tarikan dan hembusan nafas yang penuh, dalam, dan kuat, yang mengembangkan paru-paru dan memurnikan darah, mengirimkan aliran kehidupan yang hangat, yang berkeliling melalui arteri dan vena. Para siswa yang duduk dari hari ke hari dalam ruangan tertutup, menekuk ke arah meja, dadanya akan mengerut, paru-parunya padat, otaknya terkuras habis, sementara tubuhnya tidak aktif. Ia tidak bisa menarik nafas dalam, darahnya bergerak lambat, kakinya dingin, kepalanya panas. Biarlah mereka melakukan olahraga teratur yang akan membuat mereka bernafas dalam dan penuh, dan mereka akan segera merasa bahwa mereka memiliki pegangan hidup yang baru. Lambung yang berpenyakit akan mendapat kelegaan dengan olahraga. Olahraga penting bagi pencernaan dan bagi kondisi tubuh dan pikiran yang sehat. Pencernaan akan membaik dengan latihan fisik. Pekerjaan yang berfaedah akan melatih otot-otot yang lemah, menghidupkan darah yang menggenang dalam sistem, dan membangkitkan hati yang lamban melakukan tugasnya. Sirkulasi darah akan merata, dan seluruh sistem dihidupkan untuk mengatasi kondisi-kondisi buruk. Akibat kurang berolahraga, saya seringkali beranjak dari sisi tempat tidur para penderita sakit yang mereka buat sendiri ini, dengan mengatakan kepada diri saya sendiri, akan mati sebentar lagi, mati karena kelambanan, suatu penyakit yang bisa disembuhkan orang lain selain dirinya sendiri. Lalai melatih seluruh tubuh, dan sebagian darinya akan mengakibatkan kondisi tidak sehat. Pancaran sehat lenyap dari pipi mereka, dan penyakit mengikat mereka, karena mereka tidak melakukan latihan fisik dan kebiasaan mereka dirusakkan secara menyeluruh. Kemalasan yang terus-menerus adalah salah satu penyebab utama kelemahan tubuh dan pikiran. Tidak aktifnya salah satu organ tubuh akan diikuti oleh berkurangnya ukuran dan kekuatan otot, dan akan menyebabkan darah mengalir lambat melalui pembuluh-pembuluh darah. Sungguh nyata perbedaan kebiasaan petani yang aktif dengan siswa yang lalai melakukan latihan fisik. Darahnya bergerak lambat, kakinya dingin, kepalanya panas. Bagaimanakah seorang yang seperti ini bisa sehat? Kebiasaan yang menjauhkan diri dari udara dan menghindari olahraga menutup pori-pori, mulut-mulut kecil yang melaluinya tubuh bernafas, sehingga tidak mungkin membuang kotoran melalui saluran itu. Beban pekerjaan ditimpakan pada hati, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Dan organ-organ dalam ini terpaksa melakukan pekerjaan kulit. Darah tidak disanggupkan untuk membuang kotoran sebagaimana seharusnya bila sirkulasi diaktifkan dengan berolahraga. Pada beberapa kasus,
Ketiadaan olahraga menyebabkan otot-otot usus menjadi lemah dan lisut, dan organ-organ yang telah menjadi lemah karena tidak digunakan ini akan dikuatkan dengan berolahraga. Olahraga dalam jumlah sedang tiap hari akan memberikan kekuatan pada otot-otot yang tanpa olahraga menjadi lembek dan lemah. Jika penderita sakit ingin sehat, mereka tidak boleh menghentikan latihan fisik, karena dengan demikian akan menambah kelemahan otot dan kelemahan umum. Coba ikat tangan Anda, dan biarkan tetap tidak digunakan, bahkan untuk beberapa minggu, kemudian lepaskan dari ikatan, dan Anda akan menemukan bahwa tangan itu lebih lemah daripada tangan yang Anda gunakan secukupnya selama waktu yang sama. Kemalasan menghasilkan efek yang sama terhadap seluruh sistem otot.